dalam kitab Al-Mawahib disebutkan bahwa di antara keistimewaan bulan Sya'ban, karena di bulan tersebutlah turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya bulan ini kata Rasulullah disebut sebagai wa sya'banu syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya saya, dan Ramadan adalah bulannya umat saya. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban inilah turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih wafiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih. Ahbaban al-afadil jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillah, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama dapat berkumpul fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah seraya beriktikaf, dan dilanjutkan dengan memakmurkan waktu yang mulia ini dengan mempelajari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazallah anna kulla khair. Terima kasih kepada seluruh yang berkhidmah di DKM Masjid Al-Barkah yang telah memfasilitasi kita semua untuk beribadah dengan nyaman, mengaji dengan tenang. Alhamdulillah, ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap yang berkhidmah untuk agama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita berada di awal bulan Sya'ban, lebih tepatnya tanggal 1 masuk kemarin pada malam Selasa, ya. Berdasarkan ru'yatul hilal, telah terlihat hilal bulan Sya'ban pada saat hari Senin sore, sehingga malam Selasa sudah jatuh pada tanggal 1 Sya'ban. Maka dari itu di malam Jumat ini kita sudah masuk kepada tanggal 4 bulan Sya'ban. Maka kita akan membaca beberapa hadis tentang keistimewaan dan juga apa-apa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban
kata para ulama sebagaimana dikutip oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, ada apa saja di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa sebab atau alasan kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban. Kata para ulama, bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir, karena di bulan tersebut terpancar begitu banyak kebaikan, tercabangkan begitu banyak kebaikan. Kenapa dikatakan demikian? Karena di bulan ini ada beberapa peristiwa yang luar biasa yang insya Allah akan kita bahas setelah menjelaskan nama-nama atau penyebab penamaan bulan ini dengan nama Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban diambil dari kata syi'bun. Syi'bun itu artinya adalah at-tariqu fil jibal, jalan yang ada di pegunungan. Jadi bahasa Arab itu untuk menamakan jalan ada beberapa nama. Ada tariq, ada sabil, ya, ada nahjun. Itu semua artinya adalah jalan. Kemudian ada sirbun, ya, itu juga dinamakan jalan, ya, tapi lebih tepatnya kalau sirbun ini adalah jalan yang digunakan di padang pasir. Terus ada namanya mahajjah. Mahajjah itu adalah jalan yang ada di tengah-tengah pepohonan. Maksudnya begini, kalau sebelah kanan ada perkebunan, sebelah kiri ada perkebunan, atau sebelah kanan persawahan, sebelah kiri persawahan, nah itu tengah-tengahnya namanya mahajjah, ya. Dan lebih tepatnya kalimat mahajjah digunakan kalau jalan tersebut adanya di tengah malam yang kesorot dengan dengan sinar rembulan, ya. Bapak kalau jalan-jalan ke Subang tuh, ke Ciater tuh, kanan kiri ada hutan karet, itu kan tengah-tengahnya ada jalanan tuh. Nah itu dalam bahasa Arab secara khusus disebut dengan nama mahajjah. Ada namanya syi'bun. Syi'bun ini jalanan di pegunungan, ya. Syi'bun ini jalanan di pegunungan. Nah kenapa bulan Sya'ban diambil dari kata syi'bun yang artinya jalan? Karena ini sebagai bentuk tafaul, sebagai bentuk optimisme dan harapan, karena bulan Sya'ban ini adalah jalan menuju kebaikan. Karena di bulan Sya'ban inilah kita persiapan untuk menuju Ramadan. Orang yang di bulan Sya'ban gak ada pemanasan, biasanya ntar di Ramadan pedes-pedes sambal terasi, ya. Malam pertama, malam kedua tarawehnya semangat. Begitu masuk malam ketiga udah hilang tuh pedesnya, udah minum, udah gak semangat lagi, udah hilang tuh spirit buat memakmurkan Ramadan. Baca Qur'annya juga begitu. Kenapa? Karena dia nggak pemanasan. Orang kalau olahraga nggak pemanasan, awalnya doang larinya paling kenceng, ya. Dapat 50 meter udah ngap-ngapan, selesai udah olahraganya, ya. Habis itu dilanjutin minum es teh manis Solo sama cilok sama cireng sama batagor, atau kalau dingin-dingin begini seblak yang enak ini. Wahakada. Tapi kalau orang yang pemanasan terlebih dahulu, uratnya nggak kaget, ototnya nggak kaget. Nah makanya kata para ulama kita, orang yang tidak memuliakan Rajab dan tidak memuliakan Sya'ban, sulit baginya untuk memuliakan Ramadan. Dan ini mujarrab. Tapi orang yang memuliakan Rajab, memuliakan Sya'ban, itu mujarrab sekali. Di Ramadan dia memiliki keistiqomahan yang luar biasa. Inilah penamaan bulan tersebut, ya.
disebut sebagai bulan Sya'ban. Juga ada yang bilang Sya'ban ini diambil dari kata-kata sya'bun yang artinya adalah jabrun. Jabrun itu tambelan. Ya. Kalau ada yang luka itu kan diperban. Itu bahasa Arabnya jabr. Kenapa bulan Sya'ban dinamakan atau diambil dari kata-kata sya'bun? Li'annallaha yajburu fihi al-qulub al-katsirah. Karena Allah banyak memperban hati. Banyak Allah memperban ruh yang terluka. Dari mana kita tahu itu diperban oleh Allah ruh yang terluka? Dengan keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban berupa ampunan khusus, terutama di malam nisfu Sya'ban. Ala kulli hal, mau dia dinamain Sya'ban itu diambil dari kata-kata tasya'ub yang artinya banyak cabang kebaikan, atau diambil dari kata syi'bun yang artinya jalan di gunung menggambarkan jalan menuju kebaikan, atau diambil dari kata-kata sya'bun yang artinya adalah jabrun, tambalan untuk keburukan. Intinya semuanya bermuara kepada tujuan yang sama, bahwa bulan ini memiliki banyak keistimewaan. Wahakada. Oleh karena itu, ada beberapa hadis yang di sini kami sudah rangkumkan untuk jamaah sekalian, ya, tentang keistimewaan bulan Sya'ban ini. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Nah, terkait dengan puasanya Nabi di bulan Sya'ban, ada sebuah hadis dengan sanad yang tersambung kepada Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah, hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Harithah satu ketika bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'bana." Ya Rasulullah, saya nggak pernah ngelihat kamu puasa di satu bulan secara full seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, artinya banyak puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban ini. Terkhusus bulan Sya'ban. Bulan-bulan lain kau paling puasa ya Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Tapi puasa di bulan Sya'ban ini kenapa engkau lakukan begitu banyak? Jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena bulan Sya'ban syahrun yaghfalu anhu katsirun minan nas baina Rajabin wa Ramadhana. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilupain sama orang karena keberadaan dia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, jadi kalau Rajab itu ini secara bahasa nerima tanwin, Pak. Makanya kalau secara bahasa Arab nih keliru kita ngucapin Allahumma barik lana fi Rajaba. Itu keliru. Secara bahasa keliru, karena Rajab itu adalah isim munsharif. Kalau dalam tata bahasa Arab, Rajab itu nerima tanwin. Maka di mana ada isim nerima tanwin, kalau kemasukan huruf jar, alamat jarnya adalah kasroh, ya, bukannya fathah. Yang alamat jarnya fathah itu adalah isim ghairu munsharif, isim yang gak nerima tanwin, kayak Sya'ban, Ramadan. Nah itu baru tuh dia isim ghairu munsharif. Makanya benar fi Sya'bana wa Ramadana, ya, kecuali dia nanti jadi mudhof, dan mudhof dalam keadaan majrur baru dikasih kasrah. Begitu. Ini secara bahasa aja, ya. Tapi kalau mau secara orang Indonesia ya terserah. Kalau mau secara orang Indonesia, karena kebanyakan orang Indonesia baca doanya begitu, Allahumma barik lana fi Rajaba, ya, wa Sya'bana wa baligna Ramadana, ngakur-ngakurin sama yang belakang.
Kita banyak sering ngakur-ngakurin padahal nggak akur. Ya, kayak orang muqaddimah misalkan begini, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, habis itu wa ala umuri dunya waddin. Ya, itu salah itu. Karena setelah sebelum ala nggak ada wau. Ya, karena ala umuri dunya waddin jar majrur, yang mana jar majrur tersebut sebetulnya fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, jadi kalau dikasih wau, wau apa di situ? Wau atof nggak cocok sama maktufnya. Wau qasam bukan lagi bersumpah. Wau istinaf adanya di tengah-tengah. Makanya ini karena latah, ya, karena latah jadinya dikasih wau aja sama dia, nyocok-nyocokin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu, mau ditambahin lagi wa ala sayyidil mursalin. Ya, jadi kita biasakan menggunakan kaidah bahasa Arab yang tepat, ya. Itu tadi. Tapi kalau mengikutin gaya orang Indonesia ya terserah, ntar tinggal tanggung jawab aja sama Imam Sibaweh. Wah hakada. Taib. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bulan Sya'ban ini ada di antara Rajab sama Ramadan. Orang begitu masuk bulan Rajab, langsung vibes-nya luar biasa, ya. Karena di situ ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya ada perintah sholat. Udah gitu bulan Rajab adalah termasuk minal ashhur al muharram. Ya, minal ashhuril muharramah, termasuk bulan-bulan yang diharamkan, minal ashhuril hurum, ya, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang lebih fokus kepada bulan Rajab. Nah, begitu masuk bulan Sya'ban, bahkan ya, acara yang ada di Sya'ban pun masih acara yang terkait dengan Rajab. Kita bikin acara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid udah belum? Minggu depan kan, bulan Sya'ban, ya. Tapi yang kita bahas adalah peristiwa yang di bulan Rajab. Bukannya nggak boleh, bukannya masalah, nggak masalah. Cuman di sini menandakan bahwa kita tuh memang jarang begitu open sama bulan Sya'ban. Paling ntar open pas nisfu Sya'ban, ya kan? Nah, makanya Nabi nandain biar kita umat tetap ingat dengan kemuliaan ini. Nabi puasa, begitu, ya. Taib. Saya baca dalam fikih Syafi'i, katanya kalau udah masuk tanggal 16 nggak boleh puasa di bulan Sya'ban, haram. Nggak boleh puasa, haram. Padahal tuh jelas hadisnya sahih bahwa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, ini Pak, sekali lagi saya selalu mengatakan, walaupun kita di sini kajiannya hadis, tapi lempengan kita baca fikih pakai penjelasan ulama. Jangan pakai matan hadis. Bukannya saya nggak memuliakan matan hadis. Matan hadis luar biasa mulia. Matan hadis kita tidak meragukannya. Kalau itu memang benar-benar hadis yang datang dari Nabi, kita angkat topi. Tapi para ulama punya metodologi di dalam memahami hadis. Saya pernah satu ketika disuguhkan sebuah video, ya, ada ustadz manggil jamaah. Ini emang kalau kita lihat dari backgroundnya, ustadznya anti madhab, ya, ngakunya madhabnya Quran dan hadis, ya. Terus kalau kita bilang madhabnya Quran dan hadis, Imam Syafi'i memang madhabnya apa? Injil, apa Taurat. Sama, Imam Syafi'i juga madhabnya Quran dan hadis. Padahal dia yang ngaku sebagai bermadhab Quran dan hadis, dia sendiri juga bermadhab sama gurunya dia, ya, sama gurunya dia. Yang mana gurunya tersebutlah yang mengambil kesimpulan pemahaman Qurannya kayak begini, pemahaman hadisnya kayak gini, terus dia ikutin. Kata dia begini, manggil jamaah. Kamu selama ini sebagai orang muslim di Indonesia, kalau habis wudu tangan kamu megang kemaluan, menurut kamu batal nggak? Batal Pak Ustadz. Nah, ini sekarang saya kasih hadis sahih, kata dia. Di bawah itu emang satu riwayat,
ya, ada orang datang ke Nabi. Ada orang datang ke Nabi bilang, "Ya Rasulullah, ini tangan saya habis megang kemaluan. Saya uduk lagi jangan? Saya uduk lagi atau jangan?" Kata Nabi, "Gak usah. Karena kemaluanmu tidak lebih dari bagian tubuhmu. Sebagaimana kamu megang tangan, pala, paha, kaki, perut nggak batalin wudhu, maka megang kemaluan juga tidak membatalkan wudhu." Dan ini hadisnya sahih, kata tuh Ustadz. Akhirnya si jamaah ini ditanya lagi, "Nah sekarang menurut kamu gimana? Ya, megang kemaluan batalin wudhu nggak?" "Enggak Pak Ustadz." "Loh kenapa kamu sekarang berubah?" "Ya karena udah ada hadisnya." Tuh, ini bahaya Pak. Yang kayak begini bahaya. Kenapa? Dia menarasikan seakan-akan dalam bab ini cuman ada satu hadis. Padahal ada hadis setelahnya. Bapak kalau buka kitab Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu cenderung punya metode penulisan hadis dengan urutan yang mana apabila ada hadis yang bersifat umum ditaruh terlebih dahulu, nanti hadis yang mengkhususkan hadis umum tersebut ditaruh berikutnya. Atau kalau ada hadis yang hukumnya sudah dihapus ditaruh terlebih dahulu, penghapusnya ditaruh di hadis yang berikutnya. Ya ternyata ada hadis lain yang mana Nabi bilang, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawaddo." Kalau kalian ada salah satu di antara kalian yang megang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu, ya. Kalau dia punya wudu megang kemaluan berarti batal, maka dia harus berwudu. Kata para ulama, ya, ulama-ulama salaf beneran, bukan yang ngaku-ngaku salaf, itu bilang apa? Wahada asahhu riwayatin fi hadzal bab. Hadis yang kedua tuh, inilah hadis yang secara periwayatan paling sahih, ya, dalam bab ini. Makanya tadi tuh mazhab Syafi'i bilang kalau orang memegang kemaluan setelah wudu, wudunya batal karena ada juga hadisnya, bukan hadis yang itu doang. Makanya para ulama Syafi'iyah, para ulama Hanabilah, ya, dan sebagian dari ulama Malikiyah bilang kalau kita berwudu terus megang kemaluan kita dengan telapak tangan, maka batal wudu kita karena ada hadis ini yang menjadi penghapus dari hukum yang hadis sebelumnya. Nah persis kejadiannya kayak puasa Sya'ban, ya, kayak puasa Sya'ban yang benar gimana? Ini ada ulama bilang kayak begitu. Oh, fuqaha Syafi'iyah bilang begitu bukan gak punya dalil, ya. Emang ente doang yang punya Quran, ente doang yang punya hadis, ya. Kita juga sama meriwayatkan hadis, bahkan tradisi majlisur riwayah. Dalam satu majelis ini dibaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Itu yang punya tradisi ulama 4 madhab tuh, ya. Itu yang punya tradisi imla, mendikte kitab hadis dengan sanad dan juga matannya. Taib. Kenapa fuqaha Syafi'iyah bilang bahwasanya haram puasa setengah kedua dari bulan Sya'ban, ya? Karena Nabi SAW juga pernah bilang, "Idzan tasofa Sya'banu fala yasumanna ahadukum hatta Ramadan." Kalau Sya'ban udah lewat setengah, jangan ada yang puasa sampai Ramadan. Tuh. Tapi bisa nggak kita mengamalkan hadis ini secara letterlek kayak begitu? Ya enggak. Ada tata caranya bagaimana para ulama meracik dan meramu dalil-dalil tersebut. Dilihat secara komprehensif berbagai dalil yang ada, maka fuqaha Syafi'iyah pun bilang apa? Fuqaha Syafi'iyah bilang ini hadis laisa ala itlaqihi, bukan untuk difahami secara mutlak begitu saja, nggak boleh puasa sama sekali. Enggak. Kita lihat Nabi puasa di bulan Sya'ban secara full, hampir full, ya. Kadang-kadang juga full. Tapi di hadis ini Nabi bilang jangan puasa kalau udah lewat setengah dari bulan Sya'ban.
Taib, apakah hadis yang kedua ini sebagai penghapus hadis yang pertama? Bukan. Ini bukan hadis penghapus dari hukum yang pertama. Tapi ini ada hadis mutlak, ini ada hadis muqayyad. Ada hadisnya seakan-akan maknanya itu adalah general, ya. Enggak bisa harus kita amalkan tanpa ada kriteria-kriteria. Oh, ini hadis sebagai muqayyidnya. Maka gampangannya kayak begitu. Maka para fuqaha Syafi'iyah bilang apa? Para fuqaha Syafi'iyah bilang nggak boleh puasa apabila udah lewat setengah pertama dari bulan Sya'ban, jika satu, puasa tersebut adalah puasa sunnah. Dua, apabila puasa sunnah tersebut tidak tersambung dengan hari di setengah pertama bulan Sya'ban. Kalau tersambung dengan hari setengah pertama dari bulan Sya'ban, boleh puasa tanggal 16. Contohnya apa? Contoh, Bapak puasa tanggal 15. Tanggal 15 boleh puasa bulan Sya'ban? Lah boleh, karena itu masih bagian dari ayyamul bid. 12, 13, 13, 14, 15. Wah, 13-nya nggak puasa karena lagi jalan-jalan ke Cianjur. Nah, lagi ngontrol sawah, ya. Tanggal 14 lagi ke Subang. Nah, tanggal 15 udah pulang ke rumah, puasa deh, dapat ayamul bid 1, nggak jadi masalah deh, 1 juga daripada nggak sama sekali. Nah, tanggal 16-nya mau puasa, silahkan, boleh, karena disambung dengan yang sebelumnya, ya. 16 Bapak puasa, 17 boleh Bapak berpuasa, Ibu puasa. Tanggal 18 nggak puasa karena ada yang undang hajatan. Sayang nih kalau nggak makan, udah kondangan. Nah, akhirnya tanggal 18 libur puasa. Tanggal 19 mau puasa nggak bisa. Ya, kenapa? Karena itu sudah terputus. Itu yang kedua syaratnya. Syarat yang ketiga, ya, bukan puasa yang sudah Bapak Ibu jadikan wiridan. Kalau puasa yang Bapak Ibu sudah jadikan wiridan, Ibu udah biasa puasa Senin Kemis, Ibu Bapak udah biasa puasa Daud, kemudian pengen puasa di hari Senin dan hari Senin tersebut udah masuk kepada setengah kedua bulan Sya'ban, berarti boleh nggak? Boleh, karena itu adalah puasa wirid yang udah biasa dikerjakan, ya. Atau syarat yang pertama tadi tuh, puasanya puasa wajib. Emang ada puasa wajib di bulan Sya'ban? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Puasa qadha atau puasa nadar, ya, atau puasa kafarah, ya. Puasa qadha, waduh udah mau masuk Ramadan nih, ya, ibu-ibu buruan yang masih punya utang, kalau nggak ntar kena cas, ya. Ibu punya utang 1 hari nih, punya utang Ramadan 1 hari karena haid. Aqallul haid, paling sedikit wanita haid yaumun walailah, 24 jam. Dia nggak puasa tuh di hari itu, punya utang, ditunda utangnya tanpa ada udzur sampai ketemu Ramadan berikutnya dia nggak bayar utang, maka dia harus puasa qadha plus bayar fidyah 1 mud. Ketemu Ramadan berikutnya nggak dibayar lagi utangnya, kena kelipatan fidyahnya. Dia punya utang 1 puasa, ketemu 1 Ramadan bayar 1 fidyah 1 mud. Ketemu Ramadan berikutnya 2 Ramadan dia belum qadha tuh puasa yang 1 hari, ya, berarti dia punya utang 1 hari puasa plus 2 mud, 2 fidyah, ya. Makanya buruan dikerjakan yang punya utang. Ini kadang-kadang kita nggak utang sama Allah, nggak utang sama orang. Maunya kita tunda-tunda, ya. Utang sama Allah, udah Allah Maha Pengampun, ini biarin nggak usah dibayar, ya, dengan dalih Allah Maha Pengampun mulu, padahal Allah juga Maha Pengadab, ya, Maha Pengadab, bukan Maha Pengampun doang. Wahakada. Atau puasanya puasa nadar, ya,
Saya nadar terhadap kesuksesan ya, atau terhadap terjaga dari musibah dan lain-lain sebagainya. Nah inilah kemudian akhirnya berpuasa di bulan Sya'ban di setengah kedua juga nggak jadi masalah dengan tiga syarat tadi ya. Tiga syarat ini nggak mesti semuanya terpenuhi, artinya yang mana aja dari salah satu dari tiga tersebut ada sebagai alasan bagi kita untuk berpuasa, silahkan. Ini yang pertama, keistimewaan bulan Sya'ban ya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikannya sehingga itu dijadikan alasan oleh Rasulullah kenapa beliau berpuasa ya, sehingga bulan ini juga istimewa. Dalam riwayat yang lain ini redaksinya hampir sama, muatannya hampir sama, tapi yang nanya Sayyidatina Aisyah. Kalau yang barusan yang nanya Sayyidina Usamah bin Zaid, ini yang nanya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau terlihat begitu open puasa di bulan Sya'ban? Rasulullah jawab dengan alasan yang sedikit berbeda. Kalau tadi jawaban kepada Sayyidina Usamah bin Zaid itu adalah jawaban dengan alasan karena bulan ini banyak dilupain orang, jawaban kepada Sayyidatina Aisyah alasannya adalah karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal, melaporkan audit tahunan. Kalau kita bahasa kan begitulah kurang lebih ya, audit tahunan amal kita. Walaupun tanpa mengaudit ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya, tapi sering kita sampaikan Allah catat semua amal kita sebagai bukti nanti di hadapan kita apa yang kita kerjakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku menginginkan ketika aku senang ketika amalku dilaporkan ke Allah, aku sedang dalam keadaan puasa. Sama persis kayak puasa Nabi di hari Kamis ya. Hari Kamis kan hari laporan amal mingguan. Wahakadha ayuhal ahbab, maka dari itu diantara keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban adalah puasanya Rasulullah SAW yang kita upayakan untuk kita kerjakan seminimal-minimalnya, kita kerjain ayyamul bid ya, tanggal 13, 14 dan 15 bulan Sya'ban. Yang selanjutnya, bulan Sya'ban menjadi istimewa karena ada peristiwa yang luar biasa, yaitu perpindahan arah kiblat. Perpindahan arah kiblat itu terjadinya di bulan Sya'ban, tanggal 2 tahun kedua Hijriyah. Ya, bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Nah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang udah sering kali minta sama malaikat Jibril, kenapa ya Rasulullah, saya ini punya kepengenan sholat ngadepnya ke arah Ka'bah, coba dah tolong mintain ke Allah. Kata malaikat Jibril, lah yang paling dekat kan engkau ya Rasulullah ya, nggak ada keinginan engkau, nggak ada sesuatu yang kau inginkan melainkan Allah Subhanahu wa taala asro'a fi hawa, bersegera memenuhi apa yang menjadi keinginanmu. Saya malu mintanya, engkau aja langsung. Tapi Nabi juga sungkan mintanya ya, Nabi juga sungkan mintanya. Udah, akhirnya Nabi SAW ya di dalam hatinya bergumam aja, pengen supaya arah kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah. Sampai kadang sesekali itu Nabi kalau malam keluar ngelihat ke arah langit, Jibril udah turun belum ya? Kapan nih Jibril turun ngasih informasi perpindahan arah kiblat ya? Ya kadang kan orang kalau punya kemauan gitu suka ngelihat langit ya. Kita juga kadang buka pintu suka ngelihat langit, kapan nih gajian turun? Ya, kapan ini tiba-tiba ada yang ngabarin ya, Ustaz, tuh rekening anak habis transfer. Weh, kadang-kadang suka mikir begitu nggak? Wah kata, taib. Nah, akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika
fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini kejadiannya di mana? Kejadiannya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di distrik Bani Salamah. Nabi pada saat itu sedang mengunjungi orang sakit. Ada seorang wanita paruh baya kurang sehat, dikunjungi sama Nabi. Begitu Nabi ngunjungin seorang sakit, datang waktu zuhur. Begitu datang waktu zuhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur datu berjamaah di masjid tersebut. Begitu masuk rakaat kedua, pada saat Rasulullah lagi ruku, turun firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Akhirnya berubah arah sholat, ya, dan posisi imam dan makmum juga otomatis berubah, begitu. Nah, ini masjid kemudian dinamakan sebagai Masjidul Qiblatain, masjid yang pertama kali di situ dilakukan sholat ke arah dua kiblat. Ya sebetulnya masjid lain juga ya kedua kiblat, ya, Masjid Kuba dua kiblat, Masjid Nabawi juga dua kiblat. Cuman karena ayat tersebut turunnya di Masjid Bani Salamah tadi, maka masjid itu aja yang dinamain Masjid Qiblatain. Wahakadha, ya, itu apa namanya peristiwa yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kitab Al-Mawahib disebutkan bahwa di antara keistimewaan bulan Sya'ban, karena di bulan tersebutlah turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya bulan ini kata Rasulullah disebut sebagai wa sya'banu syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya saya, dan Ramadan adalah bulannya umat saya. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban inilah turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Udah lewat 40 ya? Udah sampai 40 ya? Oke. Hah? 2 menit lagi. Terakhir deh. Ya, kita baca satu hadis tentang keistimewaan nisfu, ya. Terkait tentang keistimewaan nisfu Sya'ban. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu didatangi nama malaikat Jibril. Atani Jibril alaihi salam. Faqala hadhil lailatu, malam ini lailatun nisfi min Sya'ban, adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa'u minan nar, dan di malam ini Allah memberikan ampunan kepada orang yang tadinya dia itu calon ahli neraka, banyak dosanya, maka udah jadi calon ahli neraka, tapi diberikan ampunan oleh Allah. Bi'ada di syu'uri gonami kalbin, dengan jumlah helai rambut domba yang dipelihara oleh suku Kalb. Ada di Arab suku Kalb itu terkenal sebagai pembudidaya domba. Ini bukan satu kambing, Pak. Semua kambing yang ada di situ, berapa bulunya, sejumlah itulah yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamdurullahu fiha ila musyrik, tapi Allah enggak memberikan ampunannya kepada satu orang musyrik yang datang ke dukun, ya, kecuali dukun beranak. Dukun beranak boleh, ya, karena sebetulnya dia mah adalah bidan, ya, cuman bidan klasik, ya, bidan lawas, bidan ortodoks, bukan bidan modern, ya. Yang dimaksud dukun di sini adalah orang yang bekerja sama dengan iblis, ya, atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu yang gak diampunin. Yang kedua, musyahin, wala ila musyahin, Allah gak ngasih ampunan kepada musyahin. Siapa musyahin? Orang yang dengki dan menyebarkan fitnah, tukang ngadu domba. Hati-hati, baik secara langsung ataupun lewat handphone. Wala ila qati'ir rahim, Allah juga enggak mengampuni orang yang memutus tali silaturahim.
Wala ila musbilin izarah. Allah juga nggak ngasih ampunan kepada orang yang pakai celana dan sarungnya di bawah mata kaki. Khuyala'a, karena kesombongan. Karena dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya, bahwasanya Allah nggak melihat kepada orang yang nyengserin pakaiannya di bawah mata kaki dengan alasan kesombongan. Bagaimana kalau dia pakai celananya di bawah mata kaki tapi bukan karena niat sombong? Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian memperbolehkan, sebagian lagi memakruhkan. Ya, tapi afdolnya ya kita pakai sarung kita atau celana kita di atas mata kaki. Ya, makanya saya terus terang paling nggak suka dengan orang yang mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah terus menghina teman-teman salafi yang ngangkat celananya di atas mata kaki dengan sebutan kaum cingkrang. Itu saya nggak suka. Kenapa? Karena itu sama aja menghina sunnah Nabi. Di sisi yang bersamaan saya juga nggak suka kepada kaum salafi yang hanya dengan bermodalkan pakai celana cingkrang udah ngerasa dia paling punya surga. Ya, jadi nggak boleh. Kita harus fair. Itu sunnah. Kalau kita mau kerjain, nggak mau kerjain jangan ngatain. Kalau Anda mau ngerjain sekalipun, jangan merasa bahwa itu adalah amalan terbaik Anda yang menjamin Anda masuk surga, terus orang lain langsung dicap sebagai ahli neraka. Nggak boleh, ya. Karena al-istihza bis sunnatin nabawiyah, mencela sunnah Nabi, sabab min asbabi su'il khatimah. Begitu, ya. Kemudian wala ila aqin liwalidayh, juga yang nggak diampuni adalah yang durhaka sama orang tua. Wala ila mudmini khamrin, juga yang nggak diampuni orang yang canduan mabok, ya. Wahakadha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naruh baju, ya. Tsumma wada'a anhu thawbaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh baju. Faqala li Aisyah. Kemudian Sayyidatina Aisyah nanya, ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, ta'dhanina li fi qiyami hadhil lailah. Boleh nggak saya ngidupin malam ini, ya, buat ibadah? Fakultu na'am bi abi wa ummi. Ya silahkan ya Rasulullah, kalau engkau mau menghidupi malam ini. Faqama fasajada lailan tawilan hatta dhanantu annahu qubid. Kemudian Nabi sampai sujud panjang, sampai seakan-akan Sayyidatina Aisyah menganggap, wah, jangan-jangan suami saya meninggal nih, kelamaan sujudnya. Wah, kada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau ngidupin malam, izin dulu sama istri, ya, karena ini malam spesial. Sambil ngasih tahu, ya, takut-takut bininya suudon, suami gue kemana nih? Nah, nggak ada di rumah, ya. Dianggapnya kecepete beli nasi uduk. Nggak taunya lagi iktikaf di masjid. Izin di sini, ya, sebagai bentuk kasih sayang kepada istri. Hakadha wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, berkah umur, ya, kemudian juga berkah rizki, sehingga Allah berikan kita kesempatan untuk terus memakmurkan sisa hidup kita dengan taat kepada Allah. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan kita bisa istiqomah menghidupi malam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan cuma puasa, tapi orang yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah khusus di dalamnya, yaitu salat tarawih, maka Allah ampuni segala dosa dia yang telah lalu, ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Wallahu a'lam bissawab.